Bab 166. Harvey terdiam saat melihat tubuh Rosalie gemetar. Nona Rosalie, bisakah kamu tidak bertindak seperti ini? Orang lain akan berpikir aku menggodamu. Aku punya hidup, aku bukan orang seperti itu. Rosalie mengertakkan gigi dan berkata lembut sebelum Harvey bisa berbicara. Aku dengar, meskipun Anda telah menikah dengan istri Anda selama 3 tahun. Anda berdua tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya, dan Anda bahkan belum menyentuh tangannya, apakah itu benar? Hal apa? Harvey tanpa sadar bertanya. Rosalie menginjak kakinya, pipinya merah cerah. Hal yang terjadi antara suami dan istri. Harvey menjadi lebih terdiam. Anda, seorang gadis kecil yang murni dan polos, menatapku dengan mata besar itu dan bertanya padaku seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, Harvey merasa tidak berdaya setelah ditatap oleh Rosalie untuk waktu yang lama. Dia akhirnya menghela nafas dan berkata, "Yah, kamu tidak salah. Bagus." Rosalie berseru dengan lembut. Hah? Harvey mengerutkan kening. Apa yang begitu baik tentang mengetahui cerita memalukan saya? Anda tidak bisa seperti ini, Nona. Yah, saya akan menghubungi Anda sebelumnya ketika kakek saya datang. Jika Anda punya waktu, mungkin kita bisa makan bersama. Anda tidak akan mengatakan tidak kan? Rosalie sangat bahagia saat ini, dan bukan lagi rubah batu dingin. Harvey berpikir sebentar, lalu tersenyum dan mengangguk. Oke. Naiswell cukup berpengaruh di Southlight, terutama Master Naiswell. Master Naiswell tentu saja orang yang layak berteman, dan dia pasti tidak akan membuang kesempatan ini. Oke, kalau begitu saya akan menghubungimu segera. Saya tidak akan mengganggumu sekarang, ayah. Rosalie membisikkan kata terakhir, lalu dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Harvey menatap punggungnya, terdiam. Apa artinya itu? Jika dia juga memanggilnya ayah di tengah-tengah melakukan hal itu. Harvey bergidik. Dia seharusnya tidak memikirkannya. Ini akan berakibat fatal. Baik Yvonne dan Mandy menatapnya ketika dia berjalan kembali ke arah mereka. Harvey mengangkat bahu dan berkata, Tuan Naiswell akan datang ke Niumhi. Dia mengundangku untuk bertemu dengannya. Yvonne mengangguk. CEO-nya memang luar biasa, bahkan Master Naiswell ingin bertemu dengannya. Mandy ingin tahu tentang hal itu, dan bertanya. Harvey, mengapa? Apakah karena kamu mengidentifikasi The Rocky Mountains Landers Peak? Aku pikir begitu. Harvey tersenyum. Yvonne bisa merasakan bahwa Harvey tidak ingin membicarakannya, jadi dia berkata. Bagaimana kalau mengantar kalian berdua pulang dulu? Ada yang harus saya lakukan nanti, jadi saya tidak bisa makan malam dengan kalian. Harvey mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih atas pertimbangan Anda. Yvonne sangat perhatian. Pria yang menikahinya di masa depan akan sangat beruntung. Yvonne berbalik dan tersenyum, lalu berjalan menuju tempat parkir. Namun, ekspresinya berubah ketika dia berbalik. Dia masih bisa menerima Mandy karena dia adalah istri Harvey, tapi bagaimana dengan karakter Rosalie ini? Apakah CEO playboy? Tidak, CEO itu bukan playboy. Dia terlalu baik. Wanita-wanita ini masih ingin bergerak padanya meskipun dia sangat rendah hati. Pada saat itu, Yvonne diam-diam bersumpah bahwa dia akan mencoba menjauhkan wanita genit itu dari CEO. Harvey tidak berpikir terlalu banyak. Dia menatap wajah cantik Mandy setelah masuk ke mobil. Dia bersemangat tentang malam ini. Dia akan tidur di kamar tidur, kan? Di Villa Zimmer. Lilian dan Cynthia sudah menunggu di ruang tamu ketika mereka kembali. Lingkaran masyarakat kelas atas tidak sebesar itu. Mereka berdua sudah tahu tentang insiden di mana Harvey memiliki keberuntungan yang gila. Dia mampu memberikan Mandy cincin berlian Forever Mine. Cynthia adalah orang pertama yang melompat Mandy dan meraih tangan kirinya ketika mereka berdua memasuki rumah. Cynthia terus melihat ke kiri dan ke kanan, lalu bertanya dengan gembira. Kakak, apakah ini Forever Mine yang legendaris? Ya. Mandy mengangguk sedikit, tersenyum bahagia.
Harvey tidak hanya menyerahkan Forever Mind untuknya, tetapi dia juga mengambil kesempatan untuk mengenal Yvonne, sekretaris CEO York Enterprise. Ini adalah pertama kalinya Mandy merasa bahwa suaminya yang menumpang dapat diandalkan setelah 3 tahun menikah. Ini diberikan kepadaku oleh kakak iparmu. Mandy berkata dengan malu-malu. Cynthia mengerang dan berkata, "Kakak, aku mendengarnya. Bajingan yang tidak berguna itu kebetulan memiliki keberuntungan yang gila. Dia berhasil membeli lukisan terkenal itu hanya dengan $15 dan menukarnya dengan Forever Mind. Apa yang begitu besar tentang hal itu? Terus terang, dia hanya memberimu hadiah yang harganya sekitar $15. Kakak, kau tidak harus mengubah pandanganmu tentang dia. Dia hanya bajingan yang tidak berguna dan itu tidak akan berubah." Lilian juga berkata dengan sungguh-sungguh setelah melihat wajah bahagia Mandy. "Mandy, jangan tergerak karena ini. Juga, jangan sombong, Harvey. Apa yang begitu baik tentang hadiah $15? Jika dia membeli cincin berlian ini dengan uangnya sendiri, maka aku akan mengakui kemampuannya, tetapi ini hanya keberuntungan murni." Mandy, kamu masih harus menceraikannya, apakah kamu mengerti? Bab 167. Tolong hentikan Bu. Kita perlu berterima kasih kepada Harvey karena dialah yang memperkenalkan saya dengan Nona Xavier, yang membantu saya mendapatkan investasi. Pinta Mandy. Betulkah? Lilian berseru kaget. Dia selalu khawatir tentang investasi, jadi dia berhenti berbicara tentang Harvey karena dia telah membantu mereka. "Ya Bu, mari kita istirahat sekarang, oke? Kita akan membahas hal-hal lain setelah aku menyelesaikan semuanya dengan York Enterprise," kata Mandy menenangkan. "Oke, kita urus yang penting dulu." Lilian setuju. "Lantainya belum dipel selama berhari-hari, cepatlah. Kau sering keluar akhir-akhir ini, apakah kau bahkan melihat ini sebagai rumahmu?" Lilian mencibir, memelototi Harvey. "Baiklah, aku mengerti," jawab Harvey karena dia sudah terbiasa dengan sikap Lilian sekarang. Dia telah melakukan tugas-tugas selama 3 tahun terakhir, jadi itu bukan masalah besar baginya. Mandy menatap Harvey dengan merenung beberapa saat, lalu pergi mandi. Setelah setengah jam, ponsel Harvey berdering. Itu Mandy. "Harvey, apa kamu masih mengepel lantai? Apa kau lelah? Kalau kamu capek, kamu selalu bisa ke kamarku." Mandy tergagap. "Sayang, aku tidak lelah," potong Harvey sebelum mengerti maksud Mandy. Harvey segera menyesali apa yang dia katakan karena dia mungkin kehilangan kesempatan untuk tidur dengan Mandy untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan kapan Mandy akan membuat tawaran seperti ini lagi. "Mandy, kalau aku bilang aku lelah, bolehkah aku istirahat?" tanya Harvey malu-malu. "Enyahlah." Mandy memarahi dengan dingin sebelum membanting pintu. "Bam!" Harvey menatap kain pel dengan sedih. Keesokan harinya, Mandy tiba di lobi York Enterprise, dan resepsionis segera mengantarnya ke ruang konferensi. Kali ini, Yvonne Xavier menandatangani kontrak setelah setuju untuk mengubah kembali ke kondisi awal, yaitu $50 juta serta permintaan laba yang lebih rendah. Mandy menghela nafas dengan gembira ketika dia tahu bahwa Harvey telah membawa keberuntungan untuknya. Meskipun lukisan, The Rocky Mountains Landscape, sangat berharga, yang terpenting bagi Mandy adalah Zimmers bisa mendapatkan pendanaan dan tidak berakhir bangkrut. Mandy merasa lega ketika dia keluar dari York Enterprise setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Yvonne. Sore itu, Mandy menelepon kakek Zimmer dan mengumpulkan Zimmer di villa. Selama beberapa hari terakhir, mereka semua kecewa dengan Mandy dan bahkan memandang rendah dia, berpikir bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan itu. Mereka tidak cukup bersedia untuk menghadiri pertemuan keluarga setelah menerima pemberitahuan, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. "Mandy, kami pikir kau hilang selama beberapa hari terakhir karena tidak ada satupun laporan kemajuan yang diumumkan. Apa yang kamu coba lakukan hari ini? Kau ingin kami memberikanmu ide, atau mungkin menyalahkan kami?" Zack Zimmerner mengejek Mandy dengan kejam.
Mandy, kami tidak akan membantumu dengan ini karena kakek memberimu tanggung jawab proyek ini. Ya, Mandy, kami juga tidak bisa memberikan bantuan apapun. Kau harus melakukannya sendiri, Mandy. Kerumunan mengabaikan tanggung jawab karena tidak ada dari mereka yang mampu memikul tanggung jawab jika keluarga bangkrut. Mandy, aku melihatmu memiliki cincin raksasa di sana. Kudengar suamimu yang menumpang beruntung tadi malam dan mendapat lukisan terkenal hanya dengan $15. Menurut pendapatku, kalian seharusnya memberikan lukisan itu kepada York dan tidak menukarnya dengan cincin berlianmu. Queen Zimmer mencibir dengan iri. Dia tidak berpikir bahwa Mandy pantas mendapatkan cincin yang begitu mahal. Oh, itu benar. Mengapa kau tidak memberikan cincin itu kepada Nona Xavier? Itu mungkin memberi kita kontrak. Ya, Mandy. Jangan pelit dengan hal seperti ini. Keluarga dulu, ingat. Benar. Kau harus fokus pada masalah kami terlebih dahulu. Bab 168. Ini adalah hadiah dari suamiku, aku tidak akan menjualnya bagaimanapun caranya. Mandy Zimmer memprotes sambil memelototi apa yang disebut kerabatnya. Mandy Zimmer, kau tidak punya simpati. Apakah kau ingin melihat kami bangkrut? Kau pengkhianat. Kamilah yang membesarkanmu. Mereka sangat marah karena mereka berpikir bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan jika Mandy memberikan cincin itu kepada keluarga York. Astaga! Daripada menyuruh istriku untuk mengembalikan cincinnya, kenapa tidak kalian semua memberikan properti kalian ke York? Mereka mungkin memberi kita kesempatan. Kata Harvey sinis sambil membuka pintu dan memasuki ruangan. Anggota keluarga Zimmer langsung terlihat kesal saat Harvey menerobos masuk. Siapa yang mengizinkanmu datang ke pertemuan kita, dasar sampah tak berguna? Zack berteriak pada Harvey. Aku di sini untuk menyaksikan istriku menjadi manajer proyek baru. Apa aku mengganggumu? Harvey bertanya dengan dingin. Hah, teruslah bermimpi. Kalian berdua akan dikeluarkan dari keluarga jika dia tidak bisa mendapatkan kesepakatan, jadi jangan terlalu percaya diri, kau tidak berguna. Zack tertawa mengejek. Bam! Kakek Zimmer membungkam Harvey dan Zack ketika dia membanting meja. Cukup. Tidak bisakah kalian berdua bersikap? Mandy, ceritakan kemajuanmu. Aku sudah mengendalikannya. Jawab Mandy yakin. Setelah melihat Harvey, Mandy langsung merasa lebih percaya diri entah kenapa. The York setuju untuk mendanai kami $50 juta. Tadinya aku coba memberi tahu kalian semua, tapi semua orang sangat bersemangat untuk memberikan komentar. Kata Mandy sinis. Apa? Kau sudah menyelesaikannya? Zack bertanya dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa Mandy telah memecahkan masalah meskipun ditolak beberapa kali. Meskipun itu adalah kabar baik bagi Zimmer, itu tidak cukup menyenangkan bagi Zack karena kakek Zimmer telah menjanjikan gelar manajer proyek untuk proyek pusat komersial Zimmer kepada Mandy jika dia berhasil. Proyek ini sangat menguntungkan, yang berarti Mandy akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi dalam keluarga jika dia berhasil melakukannya. Mandy Zimmer, aku harap kau tidak mencoba membodohi kami. Kami tahu bahwa kau ditolak berkali-kali oleh York, bagaimana mungkin kau menyelesaikan semuanya dengan tiba-tiba? Seorang wanita menuntut tiba-tiba. Wanita itu berada di pihak Zack, jadi dia tentu saja tidak percaya bahwa Mandy mampu menangani masalah ini. Mengapa aku harus melaporkan kepadamu tentang bagaimana aku menyelesaikannya, Yuna? Jika aku ingin menipu kalian semua, mengapa aku harus mengadakan pertemuan? Kau pikir aku akan bercanda tentang hal seperti ini di depan kakek? Mandy membalas dengan marah tuduhan Yuna Zimmer. Setelah mereka mengatasi keterkejutan awal mereka, Zimmer tampak bahagia. Tentu saja, itu karena mereka semua akan mendapatkan keuntungan jika York setuju untuk mendanai Zimmer. Kau tidak mengecewakan kami, Mandy, kerja bagus. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kau adalah harapan keluarga kita. Setelah melihat kemampuanmu, kupikir kami tidak khawatir. Keluarga Zimmer tiba-tiba mengubah pandangan mereka. Mandy kecewa dengan perilaku mereka yang berubah-ubah. Mereka akan memujinya hanya jika itu menguntungkan mereka.
Mereka juga tidak segan-segan menyalahkannya jika keadaan menjadi buruk bagi mereka, belum lagi orang-orang seperti Zack dan Sean yang selalu berusaha menaungi dirinya. Meskipun Mandy telah berhasil, ekspresi Zack menjadi sangat gelap karena dia tidak akan mendapatkan keuntungan jika dia tidak mendapatkan proyek itu. Jangan nakal, Mandy Zimmer. Geram Zack pelan, karena kakek Zimmer masih ada. Mandy bahkan tidak mempedulikan Zack saat dia menyerahkan kontrak yang ditandatangani kepada kakek Zimmer. Mandy, karena kau tidak mengecewakanku, aku akan memberikan apa yang aku janjikan. Kau sekarang bertanggung jawab atas proyek pusat komersial, dan aku berjanji untuk tidak mengganggu keputusanmu mulai sekarang. Senior Zimmer memuji Mandy dengan senyum lebar di wajahnya. Tidak masalah, kakek. Aku sudah memiliki rencana untuk proyek tersebut. Menurut York, dana akan ditransfer ke rekening kita sore ini, dan mereka akan mendanai kita melalui cicilan 6 bulan, yang berarti sekitar 7,6 juta dolar per bulan. Kata Mandy, menjelaskan metode pendanaan York kepada kakek Zimmer. Tidak masalah. Kakek Zimmer menjawab dengan puas. Dengan dana dari York, keluarga Zimmer tidak akan kesulitan berbisnis dengan perusahaan lain. Akan sangat merepotkan jika Zimmer menghadapi masalah dari kedua arah. Kontrak yang dibawa Mandy langsung memecahkan masalah terbesar Zimmer. Bab 169. Kakek, aku ingin memesan sesuatu. Karena kita tidak punya banyak waktu lagi, kita berencana untuk memulai konstruksi besok, jadi aku ingin memilih seseorang yang dapat dipercaya untuk mengawasi proses konstruksi. Kata Mandy kepada kakek Zimmer. Tentu, pilih siapapun yang kau suka. Jawab kakek Zimmer dengan mudah. Kakek, aku memilih Harvey. Mandy menyarankan dengan ragu sambil menatap Harvey. Mandy mulai berpikir bahwa Harvey dapat diandalkan, jadi dia ingin memberi Harvey kesempatan untuk belajar bagaimana rasanya bekerja di garis depan. Kakek Zimmer mengerutkan kening atas permintaan Mandy. Mandy Zimmer, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengontrol segala sesuatu tentang proyek? Itu bahkan bukan asetmu untuk memulai. Kau ingin membiarkan orang tak berguna ini mengawasi pembangunannya. Siapa yang akan memikul tanggung jawab jika dia mengacau? Zack Zimmer berteriak, nada cemburu jelas terdengar. Kakek sudah mengatakan bahwa aku bertanggung jawab atas seluruh proyek. Siapa kau untuk menolak? Mandy menjawab dengan cemberut. Mandy, tolong jangan katakan bahwa kau berencana untuk menyabotase aset kita. Memiliki salah satu darimu sebagai manajer proyek, dan yang lainnya sebagai pengawas proyek. Tidak mungkin lebih mudah bagi kalian berdua untuk merebut beberapa juta dolar dari proyek itu. Tuduh Zack dengan dengki. Kakek, kamu seharusnya tidak setuju dengan ini. Orang itu adalah orang luar. Zack terus menolak. Kau. Mandy marah karena Zack menuduh orang lain atas sesuatu yang akan dia lakukan. Kakek Zimmer masih mengerutkan kening karena dia tidak bisa memutuskan cucunya yang mana yang harus dia dukung. Meskipun dia pasti lebih mencintai Zack, Mandy lah yang mendapatkan kontrak itu. Dia ingin berada di pihak Zack, tetapi dia juga takut proyek itu akan menghadapi masalah. Hentikan, kalian berdua. Mandy, karena kau bertanggung jawab atas proyek ini, kau harus pergi dan mengawasi dari waktu ke waktu, dan mendapatkan seorang profesional pengawas jika diperlukan. Karena proyek ini melibatkan masa depan keluarga kita, aku menyarankan agar kita membiarkan para profesional melakukan pekerjaan mereka. Kakek Zimmer menggunakan keluarga sebagai alasan untuk menolak permintaan Mandy. Mandy sedikit kecewa ketika dia menyadari kakek Zimmer telah diyakinkan oleh tuduhan palsu Zack. Dia menyetujui saran kakek Zimmer karena memegang proyek lebih penting saat ini. Hah! Sepotong sampah mengira dia bisa memanjat kepala kita dan mendapatkan manfaat, sungguh lucu. Zack menyeringai penuh kebencian. Aku tidak tertarik untuk mengawasi proyek ini. Harvey berkata langsung karena dia sudah cukup sibuk dengan urusan York Enterprise. Dia datang hari ini karena dia mengkhawatirkan Mandy. Apakah kau bahkan akan berada di sini jika kamu tidak tertarik? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan.
Bahkan jika Mandy entah bagaimana menjadi ketua perusahaan, kau tetaplah anjing Zimmer. Zack berteriak sambil membanting meja. Bam! Harvey bahkan tidak ingin berdebat dengan Zack lagi, dia hanya mengambil asbak dan memukul kepala Zack dengannya karena komentarnya yang tidak menyenangkan. Aduh! Zack melolong kesakitan, tampak seperti akan menangis sambil memegangi kepalanya. Harvey bertingkah cukup kejam akhir-akhir ini, apakah dia punya masalah? Sudah cukup. Kakek Zimmer meraung. Kakek Zimmer sudah kecewa pada Zack karena dia hampir tidak berkontribusi apa-apa, hampir sampai pada titik di mana dia mempertimbangkan kembali pewaris sah Zimmer. Melihat bahwa kakek Zimmer tidak berbicara untuknya, Zack tidak senang. Sean, di sisi lain, juga khawatir karena kakek Zimmer akan berubah pikiran dan tidak mengakui Zack sebagai pewaris sah Zimmer. Zimmer lainnya juga tampak khawatir ketika mereka mulai bertanya-tanya apakah Mandy akan menjadi pewaris baru. Jika demikian, mereka harus sering menyedot Mandy dan lebih menghormati Harvey, yang sulit karena mereka hanya melihat Harvey sebagai pekerja lepas. Setelah kakek Zimmer pergi, Zack berdiri dengan marah. Kalian berdua sebaiknya tidak mencoba apapun, aku akan mengawasi. Zack mengancam sambil memelototi Mandy. Mandy sedikit mengernyit sementara Harvey bahkan tidak repot-repot memperhatikan Zack. Dia lebih dari mampu mengambil segalanya darinya tanpa berkeringat. Bab 170. Tidak butuh waktu lama sebelum berita menyebar di Nyunghi bahwa Zimmers mendapat dana $50 juta dari York. Kudengar mereka mendapat dana karena seorang wanita. Apakah dia yang memiliki suami yang menumpang? Aku mendengar suaminya membeli lukisan, The Rocky Mountains Landscape, hanya dengan $15, dan memberikannya kepada CEO York Enterprise. Tidak heran. Mungkinkah CEO tertarik pada Mandy? Orang luar tiba-tiba mulai bergosip, tetapi itu tidak menghentikan Zimmers untuk menjadi lebih populer, karena banyak keluarga datang berkunjung di sore hari. Villa Zimmer penuh sesak, dan semua orang ada di sana kecuali Harvey York dan Mandy Zimmer. Keluarga-keluarga lain datang untuk mempelajari satu atau dua hal tentang bagaimana mereka mendapatkan dana, tapi sayang sekali Mandy tidak ada di sana untuk menceritakan detailnya. Di Hotel Platinum, Harvey ingin bertemu Tyson Woods, dan kebetulan bertemu Jake Ray di jalan. Jake terkejut melihat Harvey di sana karena dia datang dengan maksud meminta Tyson untuk menyingkirkan Harvey. Kebetulan sekali, Harvey. Cibir Jake. Dia masih tidak bisa melupakan penghinaan yang dia hadapi di rumah lelang, dan sayangnya masih sangat tertarik pada Mandy. Karena itulah dia datang untuk meminta Tyson mematahkan kaki Harvey. Mungkinkah kunjunganmu hari ini untuk menyingkirkanku? Harvey bertanya sambil menyeringai. Pada saat itu, Tyson keluar dari ruangan. Dia terkejut melihat Harvey dan Jake berdiri bersebelahan saat dia mendengar bahwa Jake akan membutuhkan bantuannya untuk mematahkan kaki seseorang. Dilihat dari situasinya, mungkinkah Harvey adalah orang yang diincar Jake? Brother Tyson, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, inilah orangnya. Patahkan kakinya dan $800.000 akan menjadi milikmu. Kata Jake berani, berharap Harvey akan takut dan menceraikan Mandy. Mungkin saat itu dia akan memiliki kesempatan dengannya. Wajah Tyson memucat setelah mendengar permintaan Jake. Dari semua orang di bumi, Jake harus berselisih dengan Harvey. Tyson tidak akan berani mengacaukan Harvey bahkan jika Harvey ingin membunuhnya. Hanya mereka yang mengenal Harvey yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Seorang anak dari keluarga Ray memintanya untuk mematahkan kaki Harvey. Tyson ingin membunuh Jake di tempat. Harvey menatap Tyson sebelum dia bisa mengatakan apapun. Tian Ray, setidaknya beritahu aku berapa banyak yang kau bayar untuk mematahkan kakiku. Kata Harvey dengan tenang. $800.000. $400.000 untuk masing-masing. Jake menjawab dengan bangga. Memukul. $400.000 untuk satu kaki. Apa kau bercanda? Ini bernilai setidaknya beberapa juta, apakah kau mencoba menipu Tyson? Harvey menyerang Jake setelah menamparkan wajahnya. Apa? Apa dia baru saja menamparku?
Jake tercengang sambil memegangi pipinya yang perih dengan mata terbelalak. Brother Tyson, bantu aku mematahkan tangannya juga, dan aku akan memberimu $800.000 lagi. Jake berteriak marah sambil menunjuk Harvey. $800.000. Apakah kau mencoba membodohiku lagi? Tyson bertanya dengan nada mengancam ketika dia menyadari bahwa Harvey tidak ingin mengekspos dirinya sendiri.